masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi tantangan pemasaran berbasis digital. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Alfinis Yorubu dengan NIM 231001211010. Selanjutnya ada Wetinaria Laia dengan NIM 231001211044. Selanjutnya ada Helpianus Daki dengan NIM 231001211025. Dan yang berikutnya ada Ofranis Bago dengan NIM 231001211030. Dan yang terakhir ada Amanat Hakti Halawa dengan NIM 231001211058. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Tantangan Pemasaran Berbasis Digital. Tantangan pemasaran berbasis digital adalah masalah atau hambatan yang dihadapi oleh bisnis saat mencoba memasarkan produk layanan secara online. Beberapa tantangan utama dalam pemasaran berbasis digital. Yang pertama, persaingan yang ketat. Dengan banyaknya bisnis yang beroperasi secara online, persaingan untuk mendapatkan perhatian pelanggan sangat ketat. Bisnis harus berinovasi dan menawarkan produk atau layanan yang unik untuk memasarkan dan menonjol dari pesaing mereka. Yang kedua, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan dengan pelanggan adalah tantangan besar dalam pemasaran bisnis. Bisnis harus menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya dan menawarkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan. Yang ketiga, menargetkan audiens yang tepat. Menargetkan audiens yang tepat adalah penting dalam pemasaran berbasis digital. Bisnis harus memahami audiens target dan menyesuaikan pemasaran mereka untuk menjangkau dan terlibat dengan audiens yang tepat. Yang keempat, mengukur keberhasilan. Mengukur keberhasilan, kampanye pemasaran berbasis digital bisa sulit. Bisa harus menggunakan alat dan metrik yang tepat untuk mengukur keberhasilan kampanye mereka dan membuat keputusan berdasarkan data untuk meningkatkan strategi pemasaran mereka. Yang kelima, mengatasi perubahan teknologi. Teknologi harus berkembang dan bisnis harus tetap up to date dengan terbaru untuk tetap kompetitif. Ini termasuk mengikuti tren terbaru dalam pemasaran digital dan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan strategi pemasaran mereka. Harga kompetitif, yang artinya harga kompetitif ini adalah strategi penetapan harga yang dilakukan dengan menyesuaikan harga produk atau layanan berdasarkan harga yang ditawarkan oleh pesaing. Ada beberapa manfaat penerapan harga kompetitif seperti peningkatan penjualan. Peningkatan penjualan ini merupakan proses yang melibatkan berbagai strategi dan teknik untuk meningkatkan jumlah produk atau jasa yang terjual dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya adalah pasang pasar. Pangsa pasar ini juga adalah persentase dan total penjualan suatu pasar tertentu yang dimiliki oleh perusahaan atau merek tertentu. Kesadaran merek. Kesadaran merek ini adalah tingkat pengetahuan konsumen tentang suatu merek, baik itu produk, jasa, atau bahkan perusahaan. Loyalitas pelanggan. Tingkat kesetiaan dan komitmen pelanggan terhadap suatu merek atau perusahaan. Harga yang kompetitif adalah ketika Anda menetapkan harga produk atau layanan Anda sama atau lebih rendah dari harga pesaing. Langkah menerapkan harga kompetitif. 1 adalah analisis industri dan pesaing. 2, riset pasar. 3, menyelaraskan strategi penetapan harga dengan tujuan bisnis. 4, melaksanakan perubahan harga. 5, monitoring dan menyesuaikan harga menggunakan shock water.
Mematuhi peraturan dan kebijakan pemasaran digital. 1. Mematuhi peraturan dan pedoman platform yang digunakan. 2. Mengungkapkan secara jelas setiap kemitraan atau sponsor. 3. Memastikan pesan promosi jujur dan tidak menyesatkan. 4. Melindungi pesan promosi jujur dan tidak menyesatkan. 5. Mengikuti semangat hukum, bukan hanya mengandalkan interpretasi sempit dari kata-katanya. 6. Menggunakan dasar hukum tertentu untuk mengumpulkan data. 7. Memastikan persetujuan eksplisit untuk komunikasi pemasaran. Memilih platform digital yang tepat untuk menjangkau target pasar dan mencapai tujuan pemasaran. Nah, untuk memilih platform ini memiliki kriteria memilih platform digital marketing, yaitu ada beberapa, ada 6. Yang 1, identifikasi kebutuhan bisnis. Kedua, ketersediaan fitur yang dibutuhkan. Ketiga, stabilitas dan ketersediaan integrasi. Keempat, biaya dan ketersediaan anggaran. Kelima, keamanan dan kepatuhan. Keenam, dukungan pelanggan dan sumber daya. Nah, pertama, identifikasi kebutuhan bisnis. Nah, untuk menentukan tujuan pemasaran bisnis dan apa yang ingin dicapai melalui penggunaan platform digital marketing, kita harus memahami siapa target audiens bisnis kita dan di mana mereka berada secara online. Baik, saya akan menjelaskan analisis SWOT-nya, di mana ada strength atau kekuatan. Yang pertama, jangkauan luas, di mana jangkauan luas ini didefinisi kemampuan untuk menjangkau audiens yang besar dan beragam. Contohnya iklan di televisi, di mana iklan televisi ini memiliki jangkauan luas karena dapat menjangkau jutaan orang di berbagai wilayah. Yang kedua, targeting yang tepat, di mana targeting yang tepat ini kemampuan untuk menargetkan pesan kepada audiens yang spesifik dan relevan. Yang ketiga, hasil yang dapat diukur, di mana kemampuan untuk melacak dan mengukur efektivitas kampanye pemasaran. Seterusnya ada weakness atau kelemahan, di mana yang pertama kompetisi yang tinggi. Sekarang banyaknya pesaing yang menawarkan produk atau layanan serupa yang membuat sulit untuk menarik perhatian pelanggan dan mendapatkan pangsa pasar. Yang kedua, perubahan teknologi, di mana sekarang perubahan teknologi ini semakin berkembang dengan cepat, di mana yang dapat membuat bisnis kesulitan untuk mengikuti tren terbaru dan tetap relevan. Yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada teknologi ini, bisnis yang terlalu bergantung pada teknologi itu dapat menjadi rentan terhadap gangguan seperti pemadaman listrik, serangan siber, atau kerusakan perangkat keras. Seterusnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama, pemasaran personalisasi, di mana pemasaran personalisasi ini adalah strategi yang fokus pada penyampaian pesan dan penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan perilaku individu. Yang kedua ada pemasaran konten, di mana pemasaran konten itu adalah strategi yang fokus pada pembuatan dan distribusi konten bernilai atau yang menarik dan relevan untuk audiens target. Nah, tujuannya yaitu untuk membangun kepercayaan, membangun hubungan, dan mendorong konversi. Yang ketiga, pemasaran video, di mana pemasaran video itu adalah strategi yang menggunakan video untuk mempromosikan produk atau layanan, sehingga video tersebut itu bisa untuk berbagai tujuan seperti meningkatkan kesadaran merek, menjelaskan produk, atau mendorong konversi. Nah, seterusnya ada trends atau ancaman. Yang pertama ada perubahan regulasi, di mana perubahan regulasi ini dapat berdampak signifikan pada bisnis, terutama di bidang teknologi, data, dan privasi. Yang kedua, ketergantungan pada algoritma, di mana ketergantungan yang berlebihan pada algoritma ini dapat menimbulkan risiko seperti bias, ketidakakuratan, dan kurangnya transparansi, sehingga algoritma dapat memperkuat bias yang ada dalam data pelatihan.
atau menghasilkan kebutuhan yang tidak adil atau diskriminatif. Yang ketiga ada keamanan dan penipuan, di mana keamanan dan penipuan ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan hilangnya data sensitif atau serangan siber, penipuan online, dan pelanggan data sehingga dapat mempengaruhi bisnis dan pelanggan tersebut. Dari diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa sangat penting sekali pemasaran digital di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama tingkatkan pemasaran digital dengan strategi marketing yang baik untuk kemajuan bisnis kita ke depan.
Dari diskusi tadi dapat kita simpulkan bahwa sangat penting sekali pemasaran digital di era perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Maka dari itu, mari kita sama-sama tingkatkan pemasaran digital dengan strategi marketing yang baik